akan usung Anies. Bagi saya opsinya harus dengan Anies kalau untuk mengalahkan Ridwan Kamil dan Suswono. Karena kalau melihat argumentasi elektabilitas Ahok memang runner up tapi mentok suaranya. Nggak ada tambahan dari ceruk pemilih yang lain. Berbeda dengan Anies yang saya kira captive marketnya jauh lebih terbuka dan mendapatkan expose untuk mendapatkan dukungan yang lebih signifikan. Problemnya adalah apakah jarak ideologis antara PDIP dan Anies Baswedan itu bisa dihilangkan dalam seketika hanya karena pilihan mentok. Ini kan pilihan mentok ya. Satu sisi PDIP itu butuh orang yang kuat melawan Ridwan Kamil, dan pada saat yang bersamaan Anies butuh partai. Dan hari ini yang belum memutuskan untuk mendukung Ridwan Kamil Suswono hanya ada di PDIP. Pilihan mentok ini yang saya kira akan menghilangkan sekat-sekat ideologi antara Anies dan PDIP. Atau di tempat yang lain, di Banten, konon Golkar sedang merevisi dukungan politiknya ke Airin yang punya elektabilitas yang tinggi. Apakah mau PDIP misalnya menyediakan kartu sebagai syarat untuk Airin bisa maju dalam pilkada? Kalau itu yang dilakukan menurut saya mantap, Cak. Jadi karena borong partai itu terjadi di berbagai tempat, provinsi, kabupaten, dan kota, nggak bisa maju karena ambang batas. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, bukan tidak mungkin partai-partai yang dikucilkan itu menawarkan tiket untuk bisa maju. Siapa tahu misalnya kalau Airin tertarik dan nggak diusung oleh Golkar, PDIP minat maju ini bareng, bisa melawan dengan Andra Soni. Mbak Titi dan Caca sebagai orang Banten kayaknya ngangguk-ngangguk aja ini, oke gitu ya. Atau di tempat yang lain, di tempat saya ini kan hampir juga melawan kota kosong. Di situ yang petahana PDIP. Ada partai-partai yang lain yang selama ini tidak cukup untuk mengusung calon sebagai calon bupati, itu bisa usung seperti PKB dan seperti P3. Itu artinya apa? Partai politik yang selama ini terkesan tak punya teman, dikucilkan karena misalnya dia adalah partai politik yang duafa, nggak punya logistik. Dengan adanya peraturan yang baru ini punya kesempatan untuk bisa bertanding. Hai partai politik, ingat bahwa Anda itu bikin partai tujuannya adalah untuk memproduksi calon pemimpin, bukan hanya menjadi pelayan kekuasaan. Bang Kodari, boleh ditanggapi. Jadi sebenarnya apakah akan membuat situasi konstelasi koalisi ini akan chaos? Karena waktu tinggal beberapa hari lagi loh. Iya, sebetulnya begini, PDI Perjuangan itu ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi atau tidak. Di banyak daerah dia sudah bisa maju sendiri. Misalnya seperti di Sumatera Utara, bisa maju dia dan sudah mengajukan Edi Rahmayadi. Kemudian di Jawa Tengah misalnya, bisa maju dia. Kabarnya mau majukan Andika gitu. Itu sebabnya saya bilang sebetulnya kalau kita bicara daerah-daerah, terutama daerah-daerah strategis, itu tidak akan terlalu banyak perubahan. Untuk Banten sendiri memang dari kalkulasi politik, dari kalkulasi kursi partai, PDI Perjuangan bisa maju sendiri dan Airin bisa lewat situ. Tetapi pertanyaannya apakah Airin akan maju lewat PDI Perjuangan? Itu kan satu kompleksitas tersendiri. Nah, ada satu yang belum disebut oleh Adi Praitno soal Pilkada 2024.